Halo, selamat siang. Salam 1 2 3. Yes, yes, yes. Gimana kabar? Kalian sehat? Terima kasih yang sudah nonton channel saya Indra 64. Hari ini saya mau mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung saya, yang sudah subscribe, yang sudah juga menonton channel saya, dan juga yang sedang menonton channel saya. Kiranya channel saya memberikan konten yang mendidik, juga memberikan manfaat, bicara tentang segala aspek tentang sales, tentang kehidupan pribadi orang lain juga. Kiranya lewat channel ini saya memberi informasi yang bermanfaat buat kalian, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya, dan kiranya kalian diberkahi dan diberikan kesehatan sekeluarga, dan tentunya orderan kalian, juga pekerjaan kalian, dan tentunya sebagai sales kiranya kalian naik jabatan dan banyak diberkahi dan kesehatan segalanya. Oke, saya mau bicara tentang effective call. Oke, jadi ada teman saya berbicara tentang effective call. Kalau kita tidak capai mungkin 80% atau 100%, kita akan punishment atau dihukum oleh manajemen. Oke, berbicara effective call, biasanya kita harus mengerti apa itu effective call. Oke. Di dunia sales, ketika Anda diberikan pelanggan atau mungkin 20 toko atau 30 toko, biasanya ada standarisasinya, mungkin harus capai 60 atau 70 atau 80% pelanggan harus ada order. Dalam dunia distributor itu itemnya tidak mungkin ada satu. Jadi kalau saya ditanya sama teman saya, kalau mendapat satu effective call itu katanya akan mendapatkan punishment atau SP. Menurut saya itu tidak mungkin sebagai distributor, karena distributor tidak mungkin ada satu item. Ya, ada satu item tidak mungkin. Sebagai distributor kalau satu item berarti perusahaan itu tidak berkembang. Dan biasanya tiap tahun atau 1 tahun itu biasanya ada 2-3 produk. Tentunya itu ketika berjalan waktu itu banyak itemnya. Tapi ketika kalian dan bicara tentang contoh mie itu ada banyak rasanya, atau susu juga ada banyak rasanya. Jadi bicara effective call tuh ya, kalau kalian kirimnya permintaan 20, kalian kirim 20 ya tidak efektif lagi untuk berikutnya. Tentunya kalian harus mengatur kemampuan beberapa toko, berapa yang harus kita kasih barang dan berapa yang kita harus alokasikan, kemampuannya berbeda-beda. Jadi dalam distributor itu ada banyak item-itemnya. Jadi dan perusahaan itu tidak ada bicara satu item, satu effective call, itu nonsense. Orang yang memiliki, ini saya berbicara orang yang memiliki mindset sebagai sales motoris, pola pikirnya jadi sales motoris. Orang yang berpikir sebagai sales canvas, dia berbicara sales canvas. Orang berbicara sales taking order, dia akan berbicara pola pikirnya taking order. Orang berbicara supervisor, dia berpikirnya pola pikirnya seorang supervisor. Dan orang berbicara sales manager, dia akan berpikir sebagai sales manager. Jadi teman-teman posisinya di mana dulu? Apakah Anda di sales motoris, Anda sales canvasser, Anda sales taking order, atau Anda sales supervisor, atau kalian sebagai sales manager? Itu pertanyaan saya. Jadi ketika Anda mendapatkan effective call satu, itu tidak akan mungkin dipunish. Jadi saya ada membaca dari teman saya, katanya yang dapat SP, kepala depo atau prinsipal itu tidak mungkin. Anda bayangkan sebagai distributor kalau dapat item atau punya effective call satu, ya buat apa membangun suatu perusahaan dengan distributor? Jadi saya kadang-kadang melihat atau membaca dari komen dari teman saya, kadang-kadang tidak mungkin itu, tergantung kita berada di posisi mana. Saya bekerja dalam dunia sales ini sudah lama, dan ketika saya di consumer good dan sekarang saya tahu ketika saya sales dari posisi saya seperti apa, ketika saya jadi asisten supervisor posisi seperti apa, ketika saya dipercayakan di luar kota sebagai pekerja luar kota bergabung dalam dunia perusahaan asing, saya mengerti tugas saya seperti apa. Dan ketika saya merintis suatu perusahaan, saya mengerti job desk saya itu apa. Jadi bicara tentang satu effective call tidak mungkin. Itu satu. Dua, buat teman-teman yang ketika efektifnya kecil, Anda harus belajar bagaimana menawarkan produk yang dulunya mereka minta item ini, rasa ini, kalian harus melihat
kemampuan toko itu berapa, itu satu. Kedua, bagaimana hubungan kita kepada toko, apakah itu bagus atau tidak bagus. Jadi kita harus introspeksi diri sebagai salesman. Dan keempat, janganlah berpikir ketika ada pelanggan yang mau mengambil banyak produk kita harus kasih banyak, atau mungkin kita cari cash gitu ya. Kalian habis itu kalian yang toko tidak order, kalian rubah order. Ada kesalahan dalam berbicara tentang effective call. Ketika manajemen melihat toko Anda membuka toko yang tidak order, itu pasti akan ketahuan, karena orang yang menjabat sebagai sales supervisor itu lebih berpengalaman dari kita sebagai sales. Jadi saran saya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin nama kalian jelek, mungkin kalian akan naik jabatannya akan lama, mungkin gaji kalian akan dipotong, mungkin kalian dapat SP1, mungkin jadi kalian tidak dapat performance surat pengalaman kerja. Menurut saya Anda tidak perlu takut mengenai effective call. Yang penting sebagai sales Anda tinggal belajar, Anda tinggal belajar membaca buku, Anda tinggal belajar kepada orang yang senior bagaimana menawarkan produk, dan Anda tinggal atur bagaimana Anda memberikan alokasi barang ke masing-masing toko. Itu yang membuat Anda tidak akan dipecat belajar tentang effective call. Dan Anda jangan takut, semasa Anda ikut SOP perusahaan, Anda tidak akan dipanis. Kalau menurut saya, sepengetahuan saya bekerja di dalam dunia distributor, ada sekitar 8-10 distributor perusahaan yang saya bekerja. Sampai hari ini saya tidak pernah kena di SP1 atau SP2. Karena menurut saya ketika saya melakukan kesalahan, ya kita harus akui dan kita jangan berani. Jadi bicara tentang effective call, Anda tinggal tahu mana kekuatan sebuah toko untuk melakukan distribusi. Jadi ketika perusahaan atau supervisor memanggil Anda, mereport kenapa effective call Anda cuma 60%, 70%, Anda tinggal lapor kepada atasan Anda. Bagaimana Bapak bisa saya dibantu kenapa effective call saya kecil, mohon saya diajarkan. Itu salah satunya. Jadi bicara effective call itu Anda harus banyak-banyak belajar tentang bagaimana mengetahui tentang toko. Jadi untuk teman-teman yang maaf kata mau bayar jual cash dan Anda pecah nota, itu Anda tidak jujur. Ketika Anda tidak jujur, maaf kata rezeki Anda tidak akan diberkahi dalam dunia kerja. Ingat, kejujuran adalah langkah awal dalam sebuah proses, dan ketika kejujuran Anda, rezeki Anda, berkeluarga Anda, segala-galanya Anda akan naik jabatan dari level tertinggi. Saya mengalami itu semua. Jadi kejujuran adalah paling utama. Jadi jangan pernah takut bicara tentang effective call. Jadi untuk hal-hal yang tidak boleh, tidak ada konsekuensinya, dan tidak ada dalam suatu perusahaan memperbolehkan mengubah effective call yang satu menjadi 10 atau 20, itu tidak ada sejarah dalam suatu perusahaan. Karena saya pernah bekerja di perusahaan yang tentunya yang diakui RTBK, saya juga bekerja di suatu perusahaan yang kecil, jadi saya mengerti bagaimana cara effective call dan bagaimana cara distribusi barang. Kecuali buat teman-teman yang di lapangan hari ini, tatapan pertahanan ini dan sekalian, jangan pernah melanggar SOP perusahaan. Ingat, kalau hari ini kalian masih bekerja, itu adalah suatu berkah untuk keluarga kita sendiri. Jangan mengambil jalan pintas untuk melihat performa kalian bagus 80% atau 90% di mata manajemen, tetapi cara kalian tidak bagus. Ingatlah, kejujuran Anda ditentukan hari ini dan suatu saat hari masa depan Anda. Buat saya, jangan pernah takut dan jangan lupa tetaplah semangat, dan saya yakin Anda bisa naik jabatan, Anda bisa dahsyat kalau Anda tidak melakukan hal-hal yang di luar maksud saya di luar dari kejujuran. Jadi tetaplah jujur dan jangan pernah takut. Dan ada banyak cara kalian bisa tanya saya tentang mengenai distribusi supaya kalian bisa mengerti di channel Indra 4. Terima kasih guys, dan kiranya tetap dukung saya dan subscribe supaya saya akhir tahun mencapai 500 orang subscriber, dan tahun depan saya mencapai 1000 subscriber. Kiranya keberkahan rezeki kalian didapatkan dan diterima dari Yang Maha